Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Jaksa menyebut duit suap yang diperoleh Juliari berkaitan dengan penunjukan dua perusahaan vendor penyedia bansos. Dan untuk mengelaborasinya, sidang dakwaan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sudah bergabung melalui sambungan Zoom kuasa hukum terdakwa Juliari Batubara, Magdir Ismail. Selamat sore Pak Magdir. Selamat sore, Rifana. Oke, dan peneliti Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadana. Selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Magdir terlebih dahulu. Pak Magdir, jaksa penuntut umum mendakwa klien Anda mantan Mensos Juliari Batubara menerima suap sebesar 32 miliar rupiah dari perusahaan penyedia bansos. Tanggapan kuasa hukum atas dakwaan JPU dan juga klien Anda seperti apa Pak Magdir? Seperti saya sampaikan di persidangan tadi, ya, dari sejumlah angka yang dikemukakan di dalam surat dakwaan, di mana dikatakan ada 29 miliar 252 juta rupiah. Oke. Nah, yang ini tidak jelas sumbernya dari, ya, karena kami kemukakan tadi dari orang-orang yang disebut dalam surat dakwaan itu, ada 29 orang yang membantah memberikan uang yang nilainya 29 itu sekitar 15 miliar rupiah. Lebih, ya. Kemudian yang mengaku itu hanya 8 vendor yang mengatakan secara keseluruhan adalah 4,2 miliar rupiah. Kemudian 20 vendor lagi yang nilainya itu sekitar 9 miliar rupiah sesuai dengan surat dakwaan itu yang tidak pernah diperiksa. Nah, jadi itu yang kami persoalkan tadi di persidangan. Kalau memang betul ini adalah suap, penyuapnya itu siapa? Mengapa penyuapnya itu tidak pernah diajukan ke persidangan? Itu satu. Sebab mengingat, ya, secara teoritis dan praktek kita, yang namanya suap itu ada pemberi dan ada penerima. Ya. Bagaimana kita mau katakan ada suap sementara hanya seolah-olah ada penerima? Dan jangan lupa bahwa keterangan semuanya ini yang disebut dalam surat dakwaan yang menyebut sekian puluh miliar ini sumbernya adalah dari Matius Djoko Santoso. Problemnya di situ, dia adalah salah seorang terdakwa dalam perkara ini. Sehingga kami menduga bahwa apa yang dikemukakan di dalam BAP-nya dia, kemudian diambil alih di dalam surat dakwaan, ini adalah satu bentuk cuma sekedar melempar persoalan kepada pimpinannya, yaitu kepada Pak Ari. Ya. Seolah-olah kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Matius Djoko Santoso ini, dia adalah orang yang melakukan perintah jabatan. Kalau betul dia melakukan perintah jabatan, berarti dia tidak bisa dihukum. Ya, yang bisa dihukum itu hanya pimpinannya, yaitu orang yang memerintahkan. Ini problem kita di situ. Baik. Ya. Pak Magdir, Anda tadi mempertanyakan asal-usul 29 miliar yang dituduhkan diterima oleh klien Anda, oleh Pak Juliari Batubara, tapi kenapa kemudian klien Anda tidak mengajukan nota keberatan ataupun eksepsi atas dakwaan JPU kalau memang mempertanyakan itu, Pak Magdir? Ini justru kami ingin segera membuktikan itu di persidangan. Ya. Karena sampai sekarang kan yang sudah didakwa memberikan suap itu kan hanya 2 orang, yaitu Hari Vansidabuke dan Adrian. Ya. Nilai dari uang yang diberikan oleh kedua orang ini dan diterima oleh Matius Djoko sekitar 3, sekian miliar rupiah. Ketika tiba-tiba dikatakan bahwa ini ada 29 lagi, ini sumbernya ini dari mana? Itu yang kami persoalkan. Ya. Jadi yang kami khawatir itu adalah ada upaya untuk menggelembungkan nilai. Gitu ya. Ini yang harus kita cermati bersama-sama. Baik. Itu Mbak Revina, ya. Oke, baik. Saya mau tanya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, apakah ICW juga melihat ada upaya untuk menggelembungkan uang suap yang dituduhkan kepada mantan Mensos Juliari Batubara? Tadi Pak Magdir sebagai pengacara Pak Juliari mempertanyakan asal-usul angka 29 miliar
yang diduga diterima oleh kliennya. Anda melihat konstruksi dari surat dakwaan ini seperti apa, ICW Mas Kurnia? Ya, kalau untuk perbuatan menerima dana 29 miliar sebagaimana tadi yang didiskusikan, kami yakin hal itu benar ya. Bahkan kalau dikatakan penggelembungan, ini dorongan ICW sejak awal juga masuk pada konteks kerugian keuangan negara yang sekarang sedang diaudit kalau saya tidak salah oleh BPKP. Akan tetapi secara konstruksi dakwaan, kami menilai banyak yang keliru di sana. Tapi bukan soal perbuatan menerima Pak Juliari. Akan tetapi lagi-lagi dakwaan ini menghilangkan nama-nama penting dan juga peran-peran setiap pihak sebagaimana yang sebelumnya ICW suarakan. Misalnya kalau Mbak Rifana dan Pak Magdir mengikuti persidangan Adi Wahyono, persidangan beberapa waktu lalu, ada beberapa nama politisi yang diduga mendapatkan bansos ini sangat besar. Ada 4 misalnya, saya ulangi kembali pernyataan dari Adi Wahyono tersebut. Yang pertama adalah Herman Heri, Ketua Komisi 3 DPR RI mendapatkan 1 juta paket, Ihsan Yunus 400.000 paket, lalu ada disebut Bina Lingkungan 300.000, dan Pak Juliari Batubara mendapatkan 200.000. Hal itu kan tidak diungkap secara clear dalam proses penyusunan surat dakwaan ini. Oke, kenapa ICW bisa melihat kenapa kemudian internal KPK yang tidak menginginkan nama-nama itu masuk dalam surat dakwaan. Oke, jadi ICW melihat bahwa ada pihak-pihak yang menginginkan agar nama-nama tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan, Mas Kurnia? Sejak awal kami sudah menduga keras hal itu, terutama pada persidangan dengan terdakwa sebelumnya, nama Ihsan Yunus sudah sangat clear disampaikan dalam rekonstruksi, tidak kunjung dimasukkan dalam surat dakwaan. Publik berharap nama-nama itu tertera dalam surat dakwaan Pak Juliari, akan tetapi saya sudah berulang kali membaca surat dakwaan itu tidak menemukan juga nama Herman Heri dan juga Ihsan Yunus. Oke, Pak Magdir, apakah Anda juga merasa bahwa ada nama-nama yang kemudian berkaitan dengan perusahaan penyedia bansos, berkaitan dengan sejumlah politisi Senayan yang juga harusnya disebutkan dalam surat dakwaan klien Anda, ternyata nama-nama tersebut tidak ada begitu, sehingga semuanya menjadi tanggung jawab klien Anda. Apakah Anda juga sepakat seperti yang disampaikan oleh Mas Kurnia dari ICW tadi, Pak Magdir? Saya kira nggak bisa itu ya, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya. Jadi sehingga nanti orang itu akan dihukum karena dia melakukan perbuatan pidana. Jadi tidak bisa kita mau menghukum orang dengan asumsi. Nah, yang jadi problem kita sekarang ini di dalam proses perkara ini, orang-orang yang disebut oleh Kurnia itu tadi, itu kan kita belum, kalau dalam berkas ini kami tidak menemukan adanya pemeriksaan terhadap mereka. Problemnya di situ. Saya kira nanti saja kita bisa lihat bagaimana perkembangan kasus ini dikembangkan oleh teman-teman di KPK. Apakah memang akan sampai seperti yang dikemukakan oleh Kurnia tadi, bahwa masih ada pihak lain yang ikut serta di dalam proses pengadaan ini. Memang yang saya lihat dari beberapa orang yang diperiksa ini, ada memang menyebut dirinya terkait dengan pihak-pihak tertentu. Akan tetapi ini juga tidak begitu jelas perannya pihak tertentu itu sehingga mereka mendapatkan menjadi sebagai vendor pengadaan ini. Ini juga masih belum begitu jelas buat kami. Begitu, Regina. Oke, tapi dalam surat dakwaan kemudian jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa uang-uang suap tersebut diduga dipakai untuk keperluan pribadi klien Anda, sewa kemudian pesawat jet dan juga beberapa keperluan lainnya dan mengalir ke beberapa pejabat Kemensos. Apakah itu betul, Pak Magdir? Kalau saya baca dari dokumen yang ada, ya saya ini cuma baca dokumen ya. Atau juga kami konfirmasi kepada Pak Juliari. Menurut dia tidak ada gunaan uang itu untuk kepentingan pribadi. Semua yang dia gunakan selama ini, yang dia gunakan selama menjadi menteri itu adalah uang-uang yang dia ketahui berasal atau berada atau dikuasai oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab
untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Kementerian Sosial. Bahkan dia sendiri, misalnya salah satu contoh ketika terakhir itu pergi ke daerah Kalimantan Selatan, kalau saya tidak salah, itu dipinjami oleh seorang sahabatnya itu pesawat pribadi, tetapi toh itu dia minta itu untuk dibayar. Oke. Tetapi pembayaran itu kalau misalnya dilakukan oleh Biro Umum, artinya kan itu adalah pembayaran yang biayanya menjadi biaya Kementerian Sosial. Oke. Kan begitu gitu loh. Oke. Jadi saya mau kira memang agak sulit buat orang Baik. Juliari membedakan mana uang yang berasal dari biaya-biaya dari kementerian dan yang bukan dari kementerian. Karena kan yang mengeluarkan uang itu misalnya adalah umum gitu. Oke, Mas Kurnia, agak sulit bagi Pak Juliari, bagi kliennya Pak Magdir untuk membedakan mana uang-uang yang kemudian diberikan ataupun diberikan oleh para penyedia bansos, para perusahaan penyedia bansos dengan uang-uang dari Kementerian Sosial. Jadi Pak Juliari ini sulit untuk memisahkan mana-mana uang-uang yang mungkin boleh ataupun uang-uang suap begitu ya. Nah, apakah Anda sepakat dengan itu, Mas Kurnia? Ya, tentu kalau ditanya ke Pak Juliari, 1000% pasti Pak Juliari membantah hal itu ya. Oke. Akan tetapi kan proses penyidikan ini sudah berjalan panjang. Dan bahkan ada persidangan terdakwa sebelumnya. Saya di sini membantu untuk mengkelirkan pemirsa CNN ya, apa-apa saja sebenarnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi Pak Juliari. Yang saya rasa tidak terkait dengan kinerja sebagai Menteri Sosial. Misalnya yang pertama ada pembelian handphone untuk pejabat Kementerian Sosial senilai 140 juta. Yang kedua, pembelian 2 unit sepeda merek Brompton senilai 120 juta yang saya rasa juga selama ini publik melihat KPK beberapa kali melakukan penyitaan sepeda Brompton tersebut. Dan selanjutnya yang paling parahnya digunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi. Yang saya rasa di sini daerah-daerahnya bukan daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan pesawat biasa. Misalnya kunjungan ke Lampung, ke Bali, dan juga ada kunjungan ke Semarang. Maka dari itu di sini saya berharap kepada KPK, karena ini sudah masuk dalam forum persidangan, dan nantinya ketika hal ini terbukti misalnya, harus ada tindak lanjut dari KPK, yaitu mengenakan Pak Juliari dengan sangkaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu tindak pidana pencucian uang. Karena yang bersangkutan secara sadar mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan dilarang, aset itu atau uang yang didapatkan dari pemberian suap itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan saya rasa itu sudah memenuhi unsur pasal 3 ataupun pasal 4 Undang-Undang TPPU. Sekaligus juga mendeteksi penerimaan ada pihak-pihak lain, pejabat Kemensos, harus ditindaklanjuti oleh KPK. Saya rasa itu, Rifana. Oke, Pak Magdir, ICW menyarankan kepada KPK untuk menjerat Pak Juliari Batubara, klien Anda, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena tadi ada beberapa yang disebutkan oleh Mas Kurnia. Apakah kemudian Anda sebagai tim kuasa hukum sudah mempersiapkan diri kalau memang itu akan terjadi? Ya, saya kira terlalu mudah sebenarnya ya untuk menjerat orang dengan tindak pidana pencucian uang. Bukan hanya sekedar sindikat crime-nya yang harus dibuktikan, tetapi proses pencucian uangnya itu sendiri itu mesti juga harus dibuktikan. Kalau tadi Kurnia misalnya, Pak Kurnia mengatakan ada sepeda, tonton, kemudian ada juga handphone, itu kan bukan pada Pak Juliari, tetapi orang lain yang menggunakan itu atau paling tidak diduga mendapatkan itu. Nah jadi menurut hemat saya, kalau andai kata benar ada dari sejumlah uang itu yang memang digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan harta atau kekayaan, tentu kan itu kan tidak bisa dibebankan kepada Pak Juliari karena bukan beliau yang melakukan perbuatan pidana itu, gitu loh. Itu yang yang kemudian yang kedua, saya kira saya jelaskan tadi mengenai soal penggunaan uang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan
kementerian itu kan mesti kita lihat betul satu persatu Oke, nanti di baik. persidangan. Ya, ya. Apakah betul seperti itu atau tidak? Gitu, ya. Oke, nanti kita tunggu bagaimana di persidangan pembuktian dari para saksi kedua belah pihak, baik dari JPU dan juga dari kubunya Pak Juliari Batubara, kliennya Pak Magdir. Tapi ini terakhir ada yang menarik tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim setelah pembacaan surat dakwaan bahwa Ketua Majelis Hakim memperingatkan agar Juliari tidak memberi suap terkait penanganan perkara bansos. Majelis Hakim meminta agar Juliari mengabaikan jika ada oknum yang menjanjikan pengaruh hakim. Apa itu message-nya Pak Magdir yang bisa Anda tangkap kepada klien Anda? Apakah kemudian klien Anda mencoba untuk melakukan itu atau mungkin ada yang datang ke klien Anda untuk menawarkan itu, Pak Magdir? Iya, saya tidak tahu apa yang dialami oleh ketua majelis ya. Mungkin saja beliau sudah dihubungi oleh orang-orang tertentu atau paling tidak mengaku-ngaku ya. Ini yang menjadi problem kita. Jadi saya kira peringatan beliau tadi itu suatu yang harus kita hormati dan menurut hemat saya itu kita harus berhati-hati betul dalam lihat perkara ini. Gitu. Ya, dan kami pun terus terang saya juga sangat setuju dengan pernyataan beliau agar supaya kita semuanya di dalam melihat dan menangani perkara ini tidak menggunakan upaya-upaya yang tidak perlu, apalagi upaya-upaya kriminal ya di dalam yang bisa menjadi masalah di belakang hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana proses persidangan ke depannya karena tidak ada pembacaan nota keberatan ataupun eksepsi dari kliennya Pak Magdir. Langsung nanti ke pemeriksaan saksi-saksi kita akan lihat bagaimana fakta-fakta persidangan bisa membuka tabir soal kasus dugaan suap bansos ini terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Terima kasih sekali kuasa hukum Juliari Batubara Magdir Ismail dan peneliti ICW Mas Kurnia Ramadana atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.